Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang kepemimpinan wasit asal Jepang di pertandingan Liga 1 yang berlangsung semalam antara Persib versus Persik yang berakhir untuk kemenangan Persik dengan skor 0-2. Sebetulnya ada dua wasit asal Jepang yang ditunjuk PSSI kan teman-teman untuk memimpin dua pertandingan di Liga 1 semalam. Selain di pertandingan yang berlangsung di Bandung, ada juga di pertandingan yang berlangsung di Tangerang antara Persita versus Persikabo yang berakhir untuk kemenangan Persita dengan skor tipis 2-1, tapi kan saya gak nonton pertandingan tersebut. Jadi yang ingin saya bahas di konten ini adalah tentang wasit yang bertugas di pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, jika teman-teman mendengarkan suara saya sedikit berbeda ya karena memang hari ini saya tidak fit, tapi saya perlu membuat konten ini untuk memberikan sudut pandang saya dan juga penjelasan kepada teman-teman bahwa betapa pentingnya ada wasit-wasit asal Jepang untuk memimpin pertandingan-pertandingan Liga 1. Tapi ternyata yang saya mengikuti perkembangan beritanya bahwa penunjukan dua wasit asal Jepang tersebut adalah bagian dari kerjasama antara Federasi Sepak Bola Jepang dengan PSSI. Jadi sepertinya ke depannya ya hanya akan ada wasit asal Jepang saja sih yang diberikan tugas untuk memimpin pertandingan-pertandingan di Liga 1. Tapi kita nggak tahu juga kan berapa banyak pertandingan yang mereka akan memimpin. Dan saya harapkan lebih banyak pertandingan lagi sih. Dan memang pertandingan semalam kan bukan merupakan pertandingan super big match ya. Bukan juga yang pertandingan El Clasico kan. Tapi poinnya bukan soal pertandingan besar atau pertandingan biasa-biasa saja. Poinnya adalah betapa pentingnya bagi seorang wasit ketika diberikan tugas bisa melaksanakan tugasnya dengan benar dan mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kejadian yang terjadi di atas lapangan. Jadi wasit berperan besar teman-teman di sebuah pertandingan sepak bola. Memang biasa kita lebih fokus ya kepada para pemain dari masing-masing tim, tapi sebetulnya wasit punya peran yang besar. Karena jika wasitnya nggak benar, nah pasti pertandingan akan sering terhenti, akan ada banyak protes dari para pemain, bahkan kadang-kadang ada pemain yang bisa mendorong wasit, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini menurut saya ya harus segera berhenti di Liga 1. Artinya wasit harus bisa mengambil keputusan dengan benar ya. Dan memang dari PSSI sudah ada langkah-langkah untuk membina wasit, bahkan ada semacam sanksi, tapi kan ya tetap saja ada beberapa wasit yang bertugas tetap saja melakukan kesalahan dan memang alasannya adalah human error. Nah, kalau terus-menerus human error artinya para wasit ini kan nggak layak untuk memimpin pertandingan-pertandingan di Liga 1. Nah, artinya adanya wasit-wasit asal Jepang ini memberikan contoh kepada para wasit lokal. Udah, begini caranya kalian kalau mau mengambil keputusan. Jadi gak perlu menunggu sampai seorang pemain itu melakukan 3-4 kali pelanggaran kemudian baru memberikan pemain tersebut kartu kuning. Gak bisa seperti itu. Nah, saya memberikan 2 contoh ya dari pertandingan semalam ya yang berlangsung di Bandung ya. Itu baru saja pertandingan dimulai ada pemain dari Persik Lingbo yang melakukan pelanggaran keras kepada Edo, langsung tuh dikasih kartu kuning. Benar kan? Terus ada lagi pelanggaran dari Anderson kepada David da Silva, termasuk keras juga, walaupun nggak brutal sih, tapi langsung dikasih kartu kuning. Seandainya brutal langsung merah. Nggak perlu takut wasit. Kenapa harus takut? Jadi wasit harus seperti itu, harus tegas. Dan kemudian ketika ada pelanggaran, ya udah itu pelanggaran. Nggak perlu ragu. Ketika ada advantage, keuntungan ya kasih keuntungan. Dan teman-teman perhatikan nggak sih? Saya nggak ngelihat ada banyak pemain yang protes. Bahkan kalau mereka protes, protesnya ke siapa? Ke asisten wasit. Karena 2 asisten wasit yang bertugas di pertandingan semalam itu kan asal Indonesia, artinya wasit lokal ya. Jadi ini kalau feeling saya sih, mungkin juga saya salah, sepertinya para pemain juga trust kepada wasit asal Jepang yang bertugas di pertandingan semalam. Jadi saya nggak ngelihat tuh para pemain Persib atau para pemain Persik protes keras sampai mau mendorong wasit, sampai berkerumun di depan wasit. Gak ada seperti itu karena mereka sudah ada level trust. Ya udah kita ikutin saja dan wasitnya juga kerjanya benar gitu dan bisa ngelihat ya offside itu ketika bola diumpan, bukan ketika pemain menerima bola. Ini kan aturan-aturan seperti ini kan sudah jelas di law of the game, aturannya itu sudah ada.
Terus apa saja yang termasuk pelanggaran yang brutal? Kan itu sudah dijelaskan. Bagaimana caranya memberikan penjelasan kepada para pemain. Harus juga dengan tenang. Wasit asal Jepang ini tenang banget. Memang saya gak nonton pertandingan antara Persita versus Persikabo, tapi saya baca berita tadi pagi bahwa Coach Aji Santoso, pelatih dari Persikabo pun puas walaupun timnya kalah. Puas dengan siapa? Puas dengan kepemimpinan wasit. Padahal timnya kalah loh, tapi dia jelaskan secara fair bahwa wasit kerjanya benar di pertandingan ini. Ya, tapi tentu kan dari sang pelatih, dari Aji Santoso, dia juga kan tidak bisa menuntut, ayo next pakai lagi wasit asal Jepang. Ini semua kembali kepada PSSI. Dan memang sepertinya gak akan sering ini wasit-wasit asal Jepang ini ditugaskan di pertandingan Liga 1. Sepertinya ini program jangka pendek ya. Karena juga ini kan merupakan bentuk kerjasama ya. Tapi saya juga baru tahu tadi pagi teman-teman ketika saya membaca berita bahwa ternyata wakil ketua komite wasit PSSI asal Jepang. Nah ini bagus sekali. Bahkan saya lihat ada cuplikannya tuh ketika dia memberikan penjelasan ya tentang keputusan-keputusan dari wasit yang benar atau juga yang salah di pertandingan Liga 1. Nah ini sudah langkah yang bijak dari PSSI. Jadi saya pikir dalam hal ini kita perlu mengapresiasi PSSI. Mereka tidak diam saja, enggak. Tentu mereka tahu ada sesuatu yang memang tidak berjalan dengan benar. Jadi ada bentuk kerjasama. Jadi saya pikir ini adalah langkah yang memang tepat dari PSSI dan saya harapkan lanjutkan. Gak ada salahnya kok. Karena kita semua tentu mendukung. Benar gak teman-teman? Lanjutkan saja. Jadi kita juga bisa menonton pertandingan yang berjalan menarik. Ya kan? Gak sering terhenti dan gak ada tuh pemain-pemain yang guling-gulingan nanti. Percaya saya. Saya gak yakin akan ada pemain yang guling-gulingan nanti. Ya kuning aja langsung. Kalau memang cederanya gak parah kan. Artinya kalau memang gak parah cederanya atau cuman benturan biasa tapi gak mau bangun gitu. Udah langsung kuning. Jadi gak bisa time wasting. Injury time-nya juga pas. Ya kan 4 menit, 4 menit, 5 menit, 5 menit. Nah harus seperti itu. Nah tapi walaupun nanti mulai ya ditugaskan wasit-wasit asal Jepang. Nah linesman nih atau asisten wasit juga harus benar. Jangan sampai nanti wasit utamanya tuh sudah benar, linesman-nya gak benar. Nah wasit utama pun bisa kebingungan. Memang banyak di antara teman-teman yang berkomentar di sosial media, wah mungkin para pemain nggak paham bagaimana caranya berkomunikasi dengan wasit. Kan ini kan wasit asal Jepang. Artinya kalau mau komunikasi nggak bisa bahasa Indonesia. Bukan seperti itu teman-teman. Kalau saya ngelihat para pemain trust kepada wasit yang bertugas. Nah level trust ini sangat mahal. Jadi ketika para pemain trust, mereka pun akan berhati-hati di atas lapangan. Dan mereka pun akan tenang serta percaya dengan keputusan-keputusan dari wasit. Dan gak ada kontroversi. Memang baru 2 pertandingan. Tapi alangkah baiknya lebih banyak lagi pertandingan mereka memimpin. Memang akan dari Jepang saja. Dan kalau dari Eropa sih saya gak setuju ya. Karena sebelumnya di tahun 2017 kan ada juga kalau nggak salah wasit asal Eropa atau juga asal Australia ya. Yang memimpin. Banyak juga kesalahan yang mereka buat. Saya lupa asal Eropa ada atau enggak tuh. Kalau nggak salah asal Australia ada. Tapi kacau juga. Jadi lebih baik asal Jepang saja. Mereka tenang. Ya kan mereka tahu apa yang sedang terjadi. Ada pemain bertanya, mereka berikan penjelasan secara baik. Nah jadi pemain pun gak emosi. Supporter pun yang berada di dalam stadion pun tenang nonton. Karena tahu udah nih fair. Jadi walaupun Persib kalah dengan skor 0-2. Tapi tidak ada yang namanya kontroversi. Nah enak kan kita nonton pertandingan-pertandingan seperti itu. Daripada kita saling berdebat di sosial media. Daripada kita saling curiga di sosial media. Benar kan? Karena kadang-kadang kalau ada tim dirugikan, nanti fans dari tim lawan mengatakan, wah ini diatur wasit. Padahal gak seperti itu. Memang wasitnya salah mengambil keputusan. Jadi saya pikir ini adalah langkah yang bijak, yang saya harapkan akan diteruskan. Seperti yang tadi saya katakan, lanjutkan saja. Ya mungkin adalah nanti penambahan wasit lagi, mungkin jadi 3 pertandingan mereka memimpin. Dan memang harus seperti itu, biar para wasit lokal juga paham. Nih kalau mereka tidak improve, mereka tidak bisa mengambil keputusan secara benar, ya udahlah gak usah bertugas lagi di Liga 1. Atau juga di Liga 2 udah. Daripada nanti karena wasit pemain emosi, supporter emosi, udah pakai aja nih wasit-wasit asal Jepang. Dan lihat cara mereka melihat kejadian itu ya. Mereka bisa tahu loh itu pelanggaran atau enggak. Mereka tahu, ayo berikan kuning. Mereka tahu kapan harus memberikan penjelasan kepada para pemain. Jadi para pemain pun tenang di atas lapangan, main dengan kepala dingin. Justru saya melihat para pemain Persib yang ada protes-protesnya ke asisten wasit. Ada sekali 2 kali itu dan itu wajar. Tapi mereka nggak protes ke wasit, wasitnya udah bener. Apalagi yang mau diprotes. Ya protes itu wajar, tapi nggak protes yang vulgar, nggak sampai ribut-ribut gitu. Ya kan? Tinggal meminta penjelasan, wasit memberikan penjelasan, karena enak kita nontonnya.
Nah, kita tunggu saja teman-teman bagaimana nanti langkah ke depan dari PSSI. Ya kalau feeling saya sih ini program jangka pendek ya, artinya wasit-wasit lokal harus bisa belajar. Padahal seharusnya ya mau belajar apa lagi ya, mereka kalau sudah jadi wasit artinya sudah paham kan. Kenapa sering salah? Nah ini nggak benar kan. Ya kita harapkan lah ya, segala sesuatunya akan berjalan secara lancar. Dan saya harapkan nanti akan ada wasit asal Jepang juga di Super Big Match. Kasih mereka kesempatan juga, nggak masalah, kita jadi nontonnya enak gitu. Pertandingan nggak banyak berhenti, ada pemain yang cedera langsung dipanggil, ya kan tim medis. Nah gitu ya. Pindahkan pemain dulu ke pinggir lapangan, ya kan, kasih pemain tersebut perawatan. Jadi waktu tidak banyak terbuang, jadi banyak waktu efektif. Jadi ini saya teman-teman penjelasan yang bisa saya berikan, dan saya harapkan teman-teman juga akan lebih bijak ya berkomentar di sosial media, karena gak ada gunanya juga kita saling menghina atau juga saling menghujat. Kita sebangsa setanah air, yang penting kita dukung kemajuan dari sepak bola Indonesia, dan tentu sudah ada langkah-langkah yang bijak dari PSSI. Dalam hal ini bukan saya ingin memuji PSSI, tapi ini faktanya. Ya ternyata memang mereka gak diam, dan mereka mengambil langkah yang bijak, dan inilah ada contoh bagi para wasit lokal bahwa mereka harus segera improve, dan mereka harus bisa memimpin pertandingan lebih baik lagi, dan juga jangan sampai mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kejadian di atas lapangan yang tentu bisa memicu emosi para pemain, para supporter yang hadir di dalam stadion, dan juga para penonton dari layar kaca kan. Kadang-kadang kita kesal juga kan, nih gak salah nih wasit, masa gak bisa lihat? Kan seperti itu biasa yang kita omong kan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.